Hai, kembali lagi di Kabar Ajaib bersama saya Yazid Muammar. Seperti biasa, saya akan membawakan kabar terkini seputar ekonomi dan pasar modal dalam sepekan terakhir. Kita memasuki kabar yang pertama. WHO beri rekomendasi kepada Indonesia untuk menyelenggarakan rapid test antigen. Badan Kesehatan Dunia atau WHO baru-baru ini mengumumkan akan menyediakan 120 juta tes cepat atau rapid test antigen COVID-19 untuk 133 negara dengan prioritas negara-negara berpendapatan rendah dan menengah dengan jumlah kasus yang besar. Mengutip pemberitaan covid19.go.id, Profesor Wiku Adi Sasmito selaku juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan WHO melalui perwakilan yang ada di Indonesia agar Indonesia dipertimbangkan sebagai negara prioritas penerima alat tes COVID-19 tersebut. Sebagai informasi bahwa Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pabrik Abbott dan SD Biosensor telah sepakat bekerja sama dengan Bill and Melinda Gates Foundation untuk memproduksi 120 juta alat tes diagnostik COVID-19 yang cepat, sangat portable, mudah digunakan, yang akan tersedia dalam waktu 6 bulan ke depan. Harga alat tes antigen ini pun dibanderol dengan sangat murah, yakni hanya $5 Amerika Serikat atau setara Rp75.000 menggunakan kurs 14.900. Kita memasuki kabar yang kedua. Hampir kembali ke level 5.000, IHSG alami profit taking di akhir pekan. Indeks harga saham gabungan sepanjang periode 28 September hingga 25 Oktober 2020 mengalami penurunan tipis 0,38%. Indeks terkoreksi di penghujung pekan dengan pelemahan 0,87% ke level 4.926 karena investor domestik terdorong melakukan profit taking selang sehari sebelumnya IHSG meroket lebih dari 2%. Secara sektoral, industri dasar menjadi indeks yang paling menghijau dengan penguatan 3,06%. Sementara aneka industri menjadi yang paling merana dengan penurunan minus 3,68%. Sepekan ke depan, IHSG masih berpeluang kembali bergerak di atas level 5.000. Hal ini terlihat dari posisi IHSG yang kembali bergerak di atas garis rata-rata levelnya selama 5 hari terakhir atau MA5. Kita memasuki berita yang ketiga. Menteri Keuangan Sri Mulyani beberkan kunci ekonomi Indonesia bisa melesat di tahun 2021. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani optimis bahwa pemulihan ekonomi Indonesia akan terjadi pada tahun 2021 dengan proyeksi pertumbuhan berada pada kisaran 5%. Kedua ialah ketersediaan vaksin. Sri Mulyani mengatakan timeline ketersediaan vaksin dapat mengurangi ketidakpastian yang masih tinggi saat ini. Ketiga ialah pemulihan ekonomi, juga akan tetap didorong baik dari sisi permintaan maupun pasokan. Dari sisi permintaan, pemerintah tetap akan menguncurkan bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli, khususnya kepada masyarakat kelas bawah dan menengah ke bawah yang jumlahnya mencapai 40% dari total jumlah masyarakat Indonesia. Kita memasuki kabar keempat sekaligus kabar terakhir. DPR Amerika Serikat setujui paket stimulus raksasa senilai 2,2 triliun US dollar. Setelah aksi tarik-menarik yang terjadi sejak Agustus 2020 lalu, DPR Amerika Serikat yang dikuasai Partai Demokrat akhirnya menyetujui stimulus fiskal senilai 2,2 triliun US dollar atau 32.648 triliun pada Kamis 1 Oktober 2020 atau minggu lalu. Ketua DPR Nancy Pelosi mengesahkan setelah sengitnya pemungutan suara, di mana suara yang setuju berjumlah 214 melawan suara yang tidak setuju 207 suara. Meski sudah disahkan DPR, usulan stimulus ini masih akan dibahas di Senat yang dikuasai Partai Republik. Sebagai catatan, Ketua Senat McConnell dari Partai Republik menilai stimulus tersebut sangatlah aneh. Pihak Trump sempat menolak usulan stimulus ini dan menurunkannya ke US 1,5 triliun US dollar. Bahkan Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengatakan jika memulai stimulus baru dari angka yang lebih besar itu bisa menciptakan masalah. Awal tahun ini AS telah menyetujui stimulus corona senilai lebih dari 3 triliun US dollar. Saat ini pengambil keputusan AS setuju lebih banyak stimulus diperlukan. Saksikan kabar ajaib selanjutnya supaya kamu tetap update kabar seputar ekonomi dan pasar modal untuk membantu kamu berinvestasi. Demikian kabar ajaib, terima kasih.